Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar materi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dengan topik kedua, yaitu perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda sendiri adalah nama lain dari bagian wilayah koloni Belanda. Nah, saat itu Indonesia belum merdeka dan disebut dengan Hindia Belanda. Nah, kita akan mempelajari 7 hal berikut ini pada pertemuan kali ini. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Perang Saparua di Ambon. Nah, Saparua sendiri terletak di Pulau Ambon, ya. Nah, Pulau Ambon itu terletak di antara Pulau Sulawesi dan juga Pulau Papua. Nah, ini letaknya, nak ya. Nah, bagaimana sih latar belakang Perang Ambon sendiri, ya? Nah, hal ini dilatar belakangi ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Nah, saat itu rakyat Ambon kembali melakukan perlawanan dengan dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan nama Pattimura. Nah, pasti anak-anak sudah familiar sekali dengan wajah Pattimura ya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, saat itu Belanda menerapkan praktek monopoli perdagangan di Maluku dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat Maluku. Nah, tindakannya ini apa saja ya? Ini terlihat dengan diadakannya pelayaran hongi dan juga ekstirpasi. Nah, apa sih pelayaran hongi? Apa ekstirpasi? Nah, pelayaran hongi adalah suatu sistem keamanan yang dibentuk dan dilakukan oleh Belanda untuk menjaga, mengawasi, dan mencegah adanya pelayaran pedagang yang mencari rempah-rempah di Indonesia. Sedangkan ekstirpasi adalah kebijakan VOC untuk memusnahkan rempah-rempah dengan menebang, membakar pohon, dan juga berbagai hasil rempah-rempah saat itu. Nah, tujuan pelayaran hongi secara umum, ya Ibu kasih tahu, Ibu jelaskan ya, yaitu secara umum untuk mengawasi perdagangan monopoli rempah-rempah di Maluku, sehingga tidak ada pedagang-pedagang dari luar masuk ke wilayah Maluku. Itu tujuan secara garis umumnya ya nak ya. Nah, jadi akibat dari hal ini ya, akhirnya rakyat Maluku itu marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Nah, waktu itu ya Thomas Matulesi dibantu oleh 3 rekannya yang bernama Anthony Rebo, Thomas Patiwael, dan Christina Martha Tiahahu. Nah, mereka menyerang ya benteng Belanda yaitu benteng Dorset, ini bentengnya. Nah, dan berhasil merebut benteng ini serta membunuh Presiden Vandenberg bersama keluarganya dan juga para pengawal-pengawalnya. Nah, hal ini akhirnya memicu Belanda untuk menarik atau mencari bantuan ya dari Ambon untuk membantu merebut kembali benteng ini. Nah, sehingga waktu itu pada Juli 1817 benteng Dorset ini dihujani meriam-meriam yang ditembakkan dari laut oleh kapal perang Belanda, sehingga benteng ini berhasil kembali dikuasai oleh Belanda. Nah, ini tokoh dari Christina Martha Tiahahu ya. Nah, sehingga waktu itu Pattimura itu mengalami kekalahan karena benteng ini berhasil diambil kembali oleh Belanda. Nah, Pattimura beserta 3 rekannya ditangkap. Nah, Pattimura dan 2 orang laki-laki yang tadi itu dibunuh ya, digantung. Sedangkan Christina Martha Tiahahu itu diasingkan ke Pulau Jawa dan akhirnya meninggal di atas kapal saat itu. Jadi belum sempat sampai ke Jawa. Sedangkan Paulus Tiahahu yang merupakan ayah dari Christina Martha Tiahahu itu ditembak mati saat itu. Akhirnya perang di Saparua Ambon ini berakhir. Nah, yang kedua adalah Perang Kadri di Sumatera Barat. Nah, Perang Kadri di Sumatera Barat ini dilatar belakangi ya, karena waktu itu ya Minangkabau yang merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia itu sedang gencar-gencarnya untuk mengembalikan ya ajaran agama Islam yang sesungguhnya, yang memang yang baik gitu ya. Karena waktu itu ada 2 suku yang cukup kuat, 2 kubu yang cukup kuat ya, yaitu kubu kaum Padri dan kaum Adat. Nah, kaum Padri ini merupakan petinggi agama yang menganut aliran Wahabi, yaitu salah satu aliran Islam ya. Mereka belajar agama Islam itu, ilmu agama itu di Arab Saudi. Sedangkan kaum Adat adalah kaum yang mengikuti tradisi leluhur dengan memegang teguh adat istiadat Minangkabau. Nah,
Jadi kaum Padri ini tadi berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai kegiatan adat istiadat ya yang bertentangan dengan ajaran agama. Makanya pengen dimurnikan lagi ya. Nah, namun ada kaum adat yang juga ingin semakin kuat melaksanakan kegiatan adat atau kebiasaan-kebiasaan adatnya. Namun ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, apa sih kegiatan itu? Yaitu judi sabung ayam dan juga minum minuman keras. Nah, hal inilah yang akhirnya memicu perselisihan antara kaum adat dan juga kaum Padri. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mendukung kaum adat. Sehingga pada 1821 ya, akhirnya terjadi perlawanan antara Padri dan juga Belanda, kaum Padri dan Belanda. Nah, kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini juga pasti anak-anak familiar dengan gambar wajahnya ya. Nah, ada juga Tuanku Nan Cerdik dan Tuanku Tambusai serta Tuanku Nan Alahan. Nah, saat itu Belanda berhasil terpojokkan. Nah, namun ya, Belanda pada tanggal 15 November 1825 mengajak kaum Padri untuk berdamai. Nah, hal ini dilakukan karena waktu itu Belanda itu konsentrasinya terpecah menjadi dua, karena waktu itu Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, itu perlawanannya pada tahun 1825 hingga 1830. Nah, akhirnya Belanda dengan kaum Padri berdamai, ya. Akhirnya Belanda fokus pada perang Diponegoro. Nah, Belanda berhasil memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro dan kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan kaum Padri di Minangkabau. Nah, kaum adat akhirnya mendukung perjuangan kaum Padri. Nah, kenapa sih kaum adat akhirnya malah mendukung, bukannya akhirnya menyerang kaum Padri? Nah, ini ada alasannya ya. Karena waktu itu ternyata Belanda ya, ternyata Belanda itu memiliki tujuan terselubung untuk menduduki ya, untuk menguasai perkebunan kopi di pedalaman Minangkabau. Nah, karena hal ini akhirnya kaum adat malah mendukung kaum Padri untuk melawan Belanda. Nah, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Apa sih benteng stelsel ya? Nah, ini merupakan siasat atau taktik yang dibuat oleh Belanda untuk mempersempit daerah lawan, ya, pertahanan daerah lawan dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan di setiap sudut kota. Nah, akhirnya Belanda membangun dua benteng ini, ya, benteng ini. Nah, sistem pertahanan ini berhasil menjatuhkan kedudukan kaum Padri di Imam Bonjol pada tahun 1837. Sehingga Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan. Kemudian dibawa ke Ambon, ke Manado hingga wafat tahun 1864. Yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Nah, tokoh dari Pangeran Diponegoro. Nah, penyebab dari perlawanan ini ya, perang ini karena waktu itu campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta. Nah, hal ini terlihat ya ketika waktu itu muncul perselisihan tentang pengganti Raja Hamengkubuwono keempat. Nah, karena waktu itu putra raja ini masih berusia 3 tahun, jadi tidak mungkin menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Nah, hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Belanda. Nah, hal lain yang akhirnya membuat rakyat marah ya, karena waktu itu saat membangun jalan baru ya, itu kan ada Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pembatas tanah di tanah leluhur Diponegoro. Namun waktu itu terjadi perselisihan saat pengikut Pangeran Diponegoro yaitu Patih Danurejo keempat mencabuti patok-patok tanah tersebut, sehingga Belanda itu memutus serdadunya untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, akhirnya perang itu tidak dapat dihindarkan, sehingga waktu itu Tegalrejo yang merupakan basis pengikut Diponegoro berhasil dikuasai, direbut dan dibakar oleh Belanda. Nah, akhirnya Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan. Nah, waktu itu ya, perang Diponegoro ini dikenal juga dengan Perang Jawa karena berlangsung hingga ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Belanda menggunakan dua strategi untuk melawan Diponegoro. Yang pertama dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingan, namun usaha ini gagal. Nah,
Yang kedua yaitu dengan menerapkan siasat benteng stelsel. Nah, tadi boleh jelasin ya apa itu siasat benteng stelsel. Nah, siasat ini berhasil sehingga waktu itu Belanda itu berhasil meyakinkan kelompok dari Diponegoro untuk membuat perjanjian perdamaian. Sehingga Maret 1830 terjadi perundingan antara Belanda dan Pangeran Diponegoro untuk membuat perjanjian perdamaian. Namun ini merupakan tipu muslihat Belanda saja. Sehingga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, dibawa ke Makassar dan akhirnya wafat tahun 1855. Akhirnya perang Diponegoro berhasil digagalkan ya, berakhir waktu itu. Nah, yang keempat adalah perang Aceh. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, ini merupakan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Ini merupakan pohon kohler. Nah, ini keduanya ini merupakan saksi perlawanan dari rakyat Aceh untuk melawan kolonialisme Belanda saat itu. Nah, latar belakang perang di Aceh adalah ketika waktu itu Traktat atau Perjanjian London tahun 1871 itu menyebutkan bahwa Belanda itu menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda itu berhak atas Aceh. Nah, hal inilah yang akhirnya mendorong Belanda untuk menguasai Aceh dan menyerang Istana Negara Aceh, ya, Istana Aceh, yaitu menyerang benteng pertahanannya yaitu Masjid Baitur Rahman pada 5 April 1873. Nah, semangat jihad menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Nah, semangat jihad ini merupakan artinya itu adalah perang membela agama Islam ya. Nah, semangat ini akhirnya membuat Jenderal Kohler ya terbunuh di depan Masjid Baitur Rahman. Nah, terbunuhnya itu tepat di sini, di pohon kohler ini. Makanya akhirnya pohon ini diberi nama pohon kohler karena Jenderal Kohler terbunuh dekat pohon ini. Nah, kemudian siasat konsentrasi sel-sel yang dilakukan oleh Belanda tidak berhasil. Nah, akhirnya Belanda meminta masukan dari Dr. Snod atau yang diberikan nama Abdul Ghaffar, nama samarannya ya. Nah, ini merupakan seorang yang ahli bahasa, sejarah dan sosial Islam. Nah, jadi dia dimintai pendapat untuk cara mengalahkan rakyat Aceh. Nah, Abdul Ghaffar ini akhirnya memberikan saran sebaiknya tidak dengan cara perang, namun dengan mengadu domba golongan bangsawan dan kaum ulama. Nah, Belanda itu memberikan berjanji untuk memberikan kedudukan kepada kaum bangsawan, sehingga akhirnya kaum bangsawan bersedia untuk menerima kerjasama ini, sehingga taktik adu domba ini berhasil mengalahkan kaum ulama ya. Sehingga waktu itu 1898 kedudukan Aceh semakin terdesak. Nah, sehingga waktu itu tokoh-tokoh yang gugur itu lumayan banyak ya, ada 5 orang yang cukup terkenal. Nah, pasti anak-anak sudah ingat ya, tahu nama-nama ini ya. Ada Teguh Umar, Muhammad Dausyah, Pole Muhammad Daud, Cut Nyadin yang paling terkenal ya, dan Cut Meutia. Nah, tahun 1904 akhirnya Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh. Nah, yang kelima adalah Perang Sisingamangaraja. Perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12 atau yang bernama asli itu Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela. Nah, perang ini dikenal juga dengan Perang Batak. Nah, kenapa? Karena waktu itu sebagian besar masyarakatnya ya berasal dari suku Batak. Nah, perang ini juga berlangsung selama 29 tahun. Nah, waktu itu ya, untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukannya dari Aceh. Nah, dengan dipimpin oleh Kapten Christoffel, berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Akhirnya, Sisingamangaraja bersama 2 orang putranya itu berhasil dikalahkan, gugur, dan 1 orang putri bernama Lopiang juga terbunuh saat peristiwa ini. Sehingga seluruh Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Dan juga waktu itu ya, istri orang tuanya yaitu ibunya dan juga sanak saudara dari Sisingamangaraja juga berhasil ditangkap, ditawan hidup-hidup, namun direndahkan dan dinistakan saat itu ya. Nah, karena gugurnya Sisingamangaraja 12 menandakan tanah Batak jatuh ke dalam kekuasaan Belanda. Nah, yang keenam adalah Perang Banjar.
Nah, penyebab dari Perang Banjar. Nah, ini karena waktu itu Belanda itu campur tangan dalam pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Nah, sebenarnya gini, dalam Perang Banjar ini dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini merupakan cucu ya dari pangeran pertama ya kerajaan Banjar, yaitu Sultan Tahmidillah I. Nah, waktu itu harusnya yang memimpin adalah Pangeran Hidayatullah II, yaitu cucu dari Pangeran Nata yang merupakan saudara dari Sultan Tahmidillah I. Nah, karena Pangeran Hidayatullah itu dicurangi ya oleh Belanda yang memilih Pangeran Tamijidillah ya. Akhirnya karena merasa dicurangi, akhirnya Pangeran Antasari mendukung Pangeran Hidayatullah II untuk melakukan perang. Nah, 1859 terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Namun perlawanan ini gagal karena kekuatan senjata kerajaan Banjar itu belum semodern Belanda, jadi kalah. Sehingga pada 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan perlawanan ini berakhir. Ya. Nah, 1909 akhirnya perlawanan rakyat Banjar benar-benar padam. Nah, yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali. Nah, penyebab dari perang ini yaitu Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Apa sih bunyi dari hak tawan karang? Ya. Nah, bunyinya yaitu menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah itu. Berarti kapal itu kandas di daerah mana? Nah, orang yang berkuasa di daerah itu berhak untuk memiliki kapal itu. Ya. Nah, waktu itu pemerintah Belanda itu protes karena ada 2 kapalnya yang disita oleh kerajaan Bali. Mungkin karena kapal ini kandas di sana ya. Nah, Belanda meminta untuk kapalnya dikembalikan ya. Namun kerajaan Buleleng tidak menuruti ya keinginan Belanda. Akhirnya Belanda menyerang kerajaan Buleleng dan menguasainya pada tahun 1846. Nah, 1906 ya, Belanda kembali menyerang 2 kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung. Nah, dan ini juga berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, seluruh kerajaan di Bali jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, atau yang lebih terkenal dengan istilah Perang Puputan Jagaraga. Oke, hari ini materi kita telah selesai ya. Anak-anak tolong kembali mempelajari materi ini, diperdalam dengan mencari dari sumber-sumber baik dari internet maupun buku-buku yang lain ya. Jangan lupa materinya juga dicatat supaya kamu semakin banyak informasi-informasi yang kamu peroleh ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.